Wa taraka Ali bin Abi Thalib fi firashihi li tadlil musyrikin. Kemudian Nabi meninggalkan Sayyidina Ali, dititip kepada Sayyidina Ali agar tinggal di rumah ini, tidur di atas kasur li tadlil musyrikin, untuk mengelabui orang-orang musyrik. Kemudian dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr ila ghari Thur. Kemudian Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar pergi ke Gua Thur. Waqtaba'a fihi thalathu layalin, bersembunyi di dalam Gua Thur thalathu layalin, 3 malam. Kalau kita 3 malam mancing, melewat, oh enak. 3 malam di bawah, yuk rasanya gimana sih? Dicantik ular lagi. Gelap lagi. Gelap gimana sih? 3 malam juga. Paket kagak ada ya. Di atas gunung. Aduh, repot. Wajah al-musyrikun ila babil ghar, sampai ketika ya, kaum kafir Quraisy datang sampai ke pintu gua. Walakin Allah hafizahuma bimu'jizatil ankabut wal himanatain. Namun Allah menjaga keduanya dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ankabut, spider, ada apa? Laba-laba. Kemudian ada al-hamamatain, 2 merpati yang lagi bertelur, ada laba-laba. Logika kita nggak mungkin ada di situ. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bunuh laba-laba. Kenapa? Karena dia telah membantu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa ba'da an hadha talab, setelah mereka mencari nggak ketemu, nggak ada, wasala as-sir hatta wasala ila Madinah salimain ghanimain. Kemudian mereka berjalan menuju kota Madinah dalam keadaan selamat sentosa. Fastaqbalahumul ansar bil farah was surur. Dan kemudian disambut oleh kaum Ansar dengan penuh kegembiraan dan juga sukacita. Muncullah syair bait ansyidu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina dan seterusnya. Tapi hadirin sekalian, itu ulasan ringkas ya, ringkas semua saya buat itu. Kemudian mesti kita tahu arti hijrah. Ha, jim, ro, 3 huruf. Ha gede, jim, ro, hajara, yahju. Hijrah, pindah. Pindah di sini al-hijrah an-nabawiyah, perpindahan fisik Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Menyelamatkan diri dari penindasan kaum kafir Quraisy dan perpindahan tempat atau geografis dari wilayah yang tidak aman, Darul Khauf, menuju tempat yang kondusif untuk berdakwah, Darul Aman. Itulah kota Madinah. Hijrah ma'nawiyah, hijrah nilai batin, yakni meninggalkan sifat, kebiasaan dan kondisi buruk akhlak jahiliyah menuju nilai-nilai kebaikan dan ketaatan yang diajarkan oleh agama Islam. Baik, saya ringkas ada beberapa keterangan terkait tentang masa Nabi berdakwah. 10 tahun kurang lebih, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Berapa lama kurang lebih? 23 sana, 23 tahun kurang lebih. Setelah itu Nabi wafat setelah haji wada. Ya. Ayat yang sangat populer yang sering kita baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh khulafa'ur rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifatun, khalifatani, khulafa. Khalifah pengganti, ar-rasyidin yang terus memberikan petunjuk apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi dipimpin oleh 4 sahabat utama secara berurutan.
Era ini berfokus pada perluasan wilayah Islam, kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang di zaman Nabi nggak dibukukan, kemudian di zaman Umar dibukukan, dibentuk, belum ada baris, belum ada titik, sampai akhirnya sempurna kita bisa baca Al-Quran. Berkat siapa? Berkat perjuangan para khulafa'ur rasyidin, di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab. Baik, yang pertama, 4 khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq dari 632 sampai 634 Masehi. Berapa tahun? 632, 634. 3 tahun ya kurang lebih ya. 3 tahun. Fokusnya penumpasan gerakan kaum murtad. Ketika itu ada Musailamah al-Kadzdzab, ya. Dia dukun. Dia punya sihir yang sangat kuat. Maka dia bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga memerangi orang-orang yang nggak mau bayar pajak jizyah. Itu masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab 634 sampai 644, 634 sampai 644, kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Memperluas wilayah Islam secara masif hingga ke Persia, yang sekarang kita kenal dengan Iran, Syam, kemudian Suriah, Mesir, serta meletakkan dasar administrasi negara seperti pembentukan diwan dan penetapan kalender Hijriah. Nah, sudah dibentuk tuh angkatan bersenjata ketika itu. Kemudian Sayyidina Utsman cukup lama ini, 644 sampai 656, 644, 656, 10, 11, berapa? 12 tahun ya kurang lebih. Ini berjasa dalam membukukan Al-Quran, maka disebut Mushaf Rasam Utsmani, ya. Menjadi satu mushaf yang standar, disebut Mushaf Utsmani, yang melanjutkan ekspansi wilayah Islam berikutnya ke beberapa jazirah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib 656, 661, 656, 661, 5 tahun ya, 5-6 tahun, ya 5 tahun. Berarti Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. Kemudian Khalifah Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 12 tahun. Siapa namanya Sayyidina Ali 5 tahun. Berarti berapa kurang lebih? Nabi 23 tahun. Berapa jadinya? Kurang lebih 50 tahun lebih ya dakwah Islam itu. 50 tahun dakwah Islam sudah sampai ke seluruh dunia. Bahkan katanya Pangeran Sriwijaya, pangeran yang pertama kali di sini, kerajaan pertama kali Majapahit, kemarin itu apa di mana? Itu sudah sampai dakwahnya oleh Sayyidina Ali. Cuman memang cerita ini nggak dikuatkan dalam bentuk tulisannya, hanya informasi dari beberapa guru yang kita peroleh. Maka di antara raja-raja Jawa dulu sudah memeluk agama Islam. Nah ini luar biasa ya. Bahkan dulu nggak ada pesawat kan ya, pakai onta ya, pakai awan. Masya Allah. Baik, saya lanjut langsung. Perlu kita ketahui ada kontribusi Sayyidina Umar, Futuhatul Islamiyah. Arti dan dinamika futuhat. Futuhat itu kontribusi Sayyidina Umar. Ada 6 kontribusinya. Ketika sekarang kaum muslimin dibombardir di Palestina, Lebanon, Suriah, banyak. Hanya Iran satu negara yang berani melawan Israel dan Amerika. Ini perlu kita ketahui, karena ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran, dalam Al-Quran sering kita baca, ayatnya cukup jelas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka orang-orang yang membatalkan hukum yang telah mereka buat kepada Allah ba'da mitsaqi, setelah mereka teguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Mereka memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yufsiduna fil ardh. Garis bawahi, mereka melakukan perusakan di atas muka bumi. Benar apa kira? Rusak bumi, dihancurin, bombardir. Coba kalau gak ada Iran, seenaknya aja deh. Yufsiduna fil ardh, ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang rugi. Nah, tapi pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab, di sini ada beberapa keterangan, 6 jasanya, futuhat, kontribusinya yang dilakukan Sayyidina Umar ibn Khattab pada saat itu. Peristiwa penting selama kepemimpinan Umar ibn Khattab, selama menjadi khalifah
Yang kedua, Umar mengalami berbagai peristiwa penting yang berdampak besar bagi perkembangan Islam. Di antara yang pertama, penaklukan Palestina. Salah satu peristiwa penting adalah penaklukan Palestina, di mana pasukan Islam berhasil merebut kota Yerusalem dari tangan Bizantium Romawi. Ya, setelah perjanjian damai yang adil diadakan oleh Umar. Kedua, penaklukan Mesir. Umar juga berhasil menaklukkan Mesir, bagian dari wilayah Bizantium, selama kepemimpinannya. Penaklukan ini membawa Islam masuk ke wilayah baru dan memperluas pengaruhnya. Yang ketiga, penataan keuangan negara. Umar bin Khattab terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menata keuangan negara. Luar biasa ya. Kemudian, beliau memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi yang cerdas, termasuk pajak yang adil dan pengelolaan anggaran negara yang transparan. Bahkan sering kita banyak lihat di IG, Sayyidina Umar itu kalau ada keledai jatuh aja kan gak bisa tidur katanya. Kalau di jalan yang bolong katanya ya, kemudian mencederai, melukai rakyat yang gak bisa tidur dia gitu. Itu kayak begitu ya. Gak ada pemimpin kayak begitu. Muncul khalifah berikutnya, zaman Daulah Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz, cucunya dari Sayyidina Umar bin Khattab, hanya 3 tahun. Ya, nanti ceritanya kepanjang ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, pemberdayaan perempuan. Umar memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan selama kepemimpinannya. Dia melindungi hak-hak wanita dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sebelum masanya Rasulullah SAW datang, itu seorang anak bisa menikahi ibunya. Bapaknya meninggal, dia anaknya berebut berlomba-lomba buat nikahin ibunya. Ibu kedua, ibu ketiga, kan orang itu bininya banyak. Gitu. Gak boleh ketika itu. Nabi bilang gak boleh. Maka muncul hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kamu ibu kamu. Ya, ibu tiri juga haram dinikahi oleh anak. Gak boleh. Kenapa? Karena udah didukhul sama bapaknya. Bahkan kebiasaan orang jahiliyah saat itu, bininya lagi menstruasi di jadi banyak terjadi. Perempuan diangkat harkat martabatnya oleh Rasulullah SAW, dan muncul surah dalam Al-Quran yang mengabaikan karakter sifat manusia, khususnya perempuan. Siap surah apa? An-Nisa. Diangkat harkat martabat manusia, khususnya perempuan dalam hal ini. Nah, saya ngomong seperti itu. Kemudian pada masa Nabi ada nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah sesaat, yang sekarang mungkin dari dulu ramai di daerah Puncak. Arabnya Arab mana nggak tahu ya. Nikah sesaat gitu ya, nikah kontrak diharamkan. Mut'ah itu nggak boleh. Jadi dia mereformasi nikah mut'ah. Kalau di zaman Nabi boleh, ketika itu pas Sayyidina Abu Bakar kagak boleh. Nikah kontrak kagak boleh, tapi berlaku. Sekarang masih di karena ekonomi. Karena ustadznya juga dibayar kan ekonomi. Apalagi sekarang dolar 18.000. Pertama kemarin makin susah ya. Jadi perempuan diangkat harkat derajatnya. Kelima, penetapan kalender Hijriah. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Umar adalah penetapan kalender Hijriah, sistem penanggalan berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan keputusan ini menjadi dasar penanggalan dalam Islam hingga saat ini. Nah, maka ini adalah sekelumit bagian dari hal yang patut kita ketahui terkait tentang sejarah Islam antara Qamariyah dan Syamsiyah, atau Masehi dengan Miladiyah dengan Hijriyah. Masehi Hijriyah, ya kan? Ya, Miladiyah Hijriyah. Benar nggak? Ya. Syamsiyah, Qamariyah. Masehi hitungannya matahari, kalau Qamariyah hitungannya bulan. Makanya kalau kita mau puasa, kita mau lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, lihat bulan. Perubahan akhir di sore hari, sore muncul bulan. Nah, itu pakainya hitungannya Qamariyah, Hijriyah. Nah, jadi sekalian, dua hal ini menjadi hal yang penting bagi kita, baik Masehi ataupun Hijriyah.
Jadi biasa kita sebutkan tanggal Masehinya, sekaligus juga kita sebutkan tanggal Hijriyahnya. Nah, dua hal ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai sebuah informasi. Semua ada kronologisnya dan semua nggak luput jasa-jasa dari orang-orang terdahulu, berkhusus para Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga bermanfaat. Sekarang apa kontribusi kita? Kita yang hidup, apa kontribusi kita? Ada nggak kontribusi kita? Hadir ke majelis, ya, yang nyalain lampu, yang nyalain speaker, kontribusi nggak? Yang beli kue, yang baca, kontribusi nggak? Kontribusi. Yang itu, yang takmirkan masjid, kontribusi nggak? Kan kontribusi. Nah, ini bagian kontribusi kita. Ya, mudah-mudahan yang sedikit yang cuil amal ibadah kita bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah, ya, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid lahu muraghaban katsiran was'a. Allah akan berikan kepadanya bumi yang luas dan banyak, ya. Wa may yuhajir fi sabilillah tsumma yudrikuhul maut, dia berjuang di jalan Allah kemudian dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan kontribusi kita yang sedikit buat majelis, buat masjid tercatat sebagai amal ibadah yang besar. Manfaatnya buat diri kita, buat orang tua kita yang telah meninggal ke rahmatullah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma tsabbitna bil Islam wa tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbit imanana min darid dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala hudurikum wa husni ihtimamikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.